Haleluya, haleluya, haleluya. Salam bagi segenap jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Karena hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun CWS yang ke-47. Untuk itu, mari kita sama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama mensyukuri kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Untuk itu saya ajak segenap sidang jemaat Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau menyerahkan jalannya ibadah ini. Ibadah pengucapan syukur dalam rangka ulang tahun CWS yang ke-47. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, sebagai kepala gereja Tuhan dan Raja kami naikkan puji dan syukur kepadamu atas kebaikan, atas kesetiaanmu yang telah memimpin dan menyertai CWS selama 47 tahun ini. Sungguh Tuhan ada di tengah-tengah gerejamu. Engkau yang telah memberkati gerejamu. Sungguh Tuhan juga yang berkenan lebih lanjut memberkati segenap umatmu. Untuk itu kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami mensyukuri kebaikan dan kesetiaanmu. Untuk itu kami menyerahkan jalannya ibadah, ucapan syukur ini dari awal sampai pada akhirnya kepada pimpinan Tuhan, dengan tetap menaruh harap dan percaya bahwa Roh Tuhan melawat kami, bahwa Roh Tuhan mengerjakan lebih lanjut kehendak-Mu atas kami, sehingga kami terus setia sampai akhir untuk menunaikan tugas dan panggilan Tuhan sebagai umat tebusan-Mu. Bagimu-lah puji, hormat, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom seluruh jemaat GSJ CWS Gedung Kenanga. Sangat bersuka cita sekali hari ini karena kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah dalam rangka hari ulang tahun GSJ CWS Gedung Kenanga yang ke-47 tahun. Tentunya kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena sudah senantiasa menyertai gereja kita hingga umur yang ke-47 tahun ini ya Jos. Perjalanan yang begitu panjang pastinya sudah menghasilkan kesan maupun kenangan indah yang rasanya sulit untuk dilupakan. Nah, untuk itu kita sudah menyediakan kaleidoskop perjalanan dari gereja kita GSJ CWS Gedung Kenanga. Wah, rasanya sudah tidak sabar ya, ingin langsung menyaksikan kaleidoskop dari gereja kita hingga umur yang ke-47 tahun ini. Demikian juga dengan saya Nela. Dan langsung saja kita menyaksikan kaleidoskop GSJ CWS Gedung Kenanga, setia sampai akhir.
aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia. Lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku. Dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia.
berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pengucapan syukur atas ulang tahun ke-47 dari CWS. Kita senang karena Tuhan sudah menolong sampai pada saat ini. Semua berjalan dengan baik oleh karena urapan Tuhan di atas semua acara kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti Pak Simon, Pak Dirman akan membacakan ayat-ayat yang akan kita pakai untuk renungan pada pagi ini. 2 Timotius 4 ayat 5 dan 6. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara-saudara terkasih, Paulus adalah seorang anak Tuhan, seorang rasul yang kehidupannya benar-benar menjadi bukti bagi kita bahwa dia seorang yang berjalan di dalam jalan Tuhan, dan Tuhan menyertai, memberkati dia. Semua yang dilakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu saya senang kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ia memberitahukan kepada kita kebenaran dari hasil kehidupannya sebagai seorang anak Tuhan. Semua perkara ini sudah dia jalani, sudah dia alami. Tetapi dia bersyukur oleh karena Tuhan yang selalu memimpin dia. Sebab itu dalam ayat 31 dikatakan, sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Firman Tuhan ini berbicara mengenai 4 kebenaran yang Rasul Paulus mengamalkan di dalam kehidupannya. Dan ini hal yang dilakukannya setiap hari, sehingga boleh dikatakan inilah hidup dari seorang anak Tuhan yang hidupnya benar-benar berada dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan dipimpin oleh Tuhan. 4 hal tersebut yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah, pertama, hendaklah setiap hari kita mempunyai hubungan, koneksi, kita mempunyai persekutuan dengan Allah. Yang pertama adalah mengenai doa.
Doa bukan hanya sebagai suatu kebenaran yang hanya sewaktu-waktu kita lakukan, tetapi setiap hari, setiap saat kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Rasul Paulus mengamalkan kebenaran ini dalam kehidupannya. Doa sudah menjadi bagian yang menyatu dengan kehidupannya. Dia perlu selalu ada koneksi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Dia perlu supaya Tuhan setiap hari melihat kehidupannya dan memimpin kehidupannya. Itu hal yang sangat penting bagi kita. Jadi untuk kita jemaat Tuhan, kita harus jadikan doa itu sesuatu yang setiap saat kita lakukan. Doa itu tidak selalu harus tutup mata, mengucapkan kata-kata. Dari hati juga kita bisa berdoa. Karena ini persekutuan dengan Tuhan. Di jalan, di pasar, dimanapun kita bisa berdoa. Ada hubungan, koneksi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Rasul Paulus berbicara mengenai bukan hanya koneksi atau hubungan, tetapi dia mempunyai pedoman dalam kehidupannya. Dia menjaga agar hidupnya selalu dituntun dan dipimpin oleh kebenaran Tuhan. Firman Tuhan adalah penuntun dalam kehidupannya. Dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan oleh seorang yang besar dalam Alkitab, yaitu Daud, bahwa firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku, agar aku tidak berdosa kepadamu. Inilah yang juga Rasul Paulus praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bahwa kita harus dalam kehidupan kita sehari-hari membaca firman Tuhan. Supaya kita bisa tahu di mana keadaan kita pada saat ini. Banyak tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang merupakan tantangan dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan itulah yang memberi arah, yang memberi kita pernyataan-pernyataan mengenai apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Berjalanlah menurut firman Tuhan. Karena itu kita perlu selalu membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu yang ketiga, Rasul Paulus berbicara mengenai bagaimana ia mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan sebagai korban yang hidup dan berkenan kepada Allah. Dia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, ini merupakan hal yang memang tidak mudah. Kadang-kadang dalam pengalaman hidup ini kita berjumpa keadaan-keadaan yang menantang kita. Kita bisa melihat banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita yang menyangkut perekonomian, yang menyangkut hubungan dengan orang lain, sosial, dan lain-lain. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, walaupun kadang-kadang kita mengalami kesulitan oleh karena yang kita alami itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita menghendaki agar apa yang kita inginkan itu bisa terjadi, tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara,
apapun keadaannya, kita harus menurut firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Ketaatan itu adalah hal yang mutlak Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir yang Paulus lakukan dalam kehidupannya sehari-hari, dia benar-benar takluk kepada kedaulatan Allah. Dan ini benar-benar merupakan penyerahan yang mutlak kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Mempercayai bahwa apa yang dilakukan, dikehendaki oleh Tuhan, itu selalu merupakan hal yang terbaik yang Tuhan inginkan kita lakukan, dan dengan hal itu Dia menyertai dan memberkati kita. Contoh dalam firman Tuhan, kita melihat Yusuf, bagaimana pengalaman hidupnya yang membuat dia mengalami bermacam-macam masalah, tantangan dalam kehidupannya. Tetapi dia sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudara, dengan kehendak Tuhan dari bermacam-macam pengalaman ini, Tuhan mengangkat dia menjadi seorang anak Tuhan yang menjadi pemimpin di negeri Mesir itu. Beberapa lama kemudian terjadi bala kelaparan dan tidak ada makanan dimanapun juga. Orang harus datang ke Mesir dan minta bantuan daripada pimpinan di Mesir untuk keadaan mereka. Demikian juga dengan Yakub dan keluarga, mereka terpaksa harus ke Mesir. Dan anak-anak Yakub berjumpa dengan Yusuf dan meminta pertolongan kepadanya. Mereka tidak kenal, tidak tahu bahwa Yusuf itu adalah adik mereka yang mereka jual. Dan saudara-saudara, akhirnya Yusuf tidak tahan. Dan dia membuka diri dan mengatakan dialah adik mereka. Mereka kaget semua. Mereka takut. Dan inilah perkataan daripada Yusuf. Dia bilang, bukan kamu yang mengirimkan aku ke Mesir, tapi Tuhan yang menuntun aku sampai pergi ke Mesir. Puji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kembali ketakutan melanda hati dari saudara-saudara Yusuf karena ayah mereka meninggal dunia. Dalam keadaan begini mereka berpikir, waduh, ini kalau Yusuf membalas dendam kepada mereka, mereka tidak tahu lagi mau berbuat apa. Tapi Yusuf yang mengetahui hal ini memberitahukan kepada mereka bahwa bukan mereka yang menentukan kehidupan mereka, tapi Allah lah yang memberi kepada mereka, kepada Yusuf, tuntunan sehingga dia menjadi orang yang sangat berhasil. Dan semua ini terjadi kepadanya oleh karena dia taat kepada kedaulatan Allah. Inilah hal-hal yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita bila kita ingin hidup kita berakhir dengan sukses, berakhir dengan baik. Dan karena itu dalam kesempatan ini saya berdoa supaya marilah kita setia sampai akhir kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita akan bersama-sama sekarang tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Engkau melihat semua anak-anak-Mu, baik yang sedang berbakti di rumah atau dimanapun kami berada. Mungkin ada jemaat yang kebetulan berada di gereja.
Hamba mohon dengan firman Tuhan ini Engkau mendorong kami, supaya kami menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Bukan hanya sewaktu-waktu, tetapi sampai akhir kehidupan kita. Berkatilah kami semua, ampuni kami dari segala kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa kami, dan sucikanlah kami. Berilah kehidupan yang berkemenangan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sekali lagi saudara-saudara, kita mengucap syukur untuk ulang tahun ke-47 dari CWS. Dan sebagai akhir saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang berbahagia, karena hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-47. Setelah kita melewati masa pandemi kurang lebih 1,5 tahun lebih, dan kita tidak bisa hadir secara onsite seperti sebelum pandemik, tetapi kami melihat bahwa Tuhan tetap memberkati dan memimpin serta melindungi kita semuanya. Dan puji serta syukur bagi Tuhan karena sekarang ini kita sudah bisa hadir secara onsite. Oleh karena itulah kami undang semua jemaat yang sudah divaksin bisa hadir secara onsite, karena itulah yang Tuhan inginkan. Memang kita bisa mendengarkan secara online, tetapi kalau kita ingat apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 yang mengatakan sebagai berikut. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini merupakan firman Tuhan untuk mengingatkan kita. Oleh karena itu, setelah saat ini ada kelonggaran dari pemerintah dan kita bisa melakukan ibadah secara onsite, ayo kita mulai merancang dan memprogramkan untuk hadir dalam ibadah onsite. Terlebih lagi, kita mempraktekkan protokol kesehatan yang dijamin itu baik, dan memang itu sudah direstui oleh pemerintah, beberapa kali ditinjau, dan mereka sangat kagum karena kami semuanya sudah melakukan protokol kesehatan yang sudah disarankan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi yang sudah divaksin, ayo kita datang supaya kita bisa merasakan persekutuan yang lebih indah. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang lebih indah, dan kita bisa menyembah Tuhan dengan lebih kompak, dan langsung kita mempraktekkan puji dan syukur buat kasih dan kesetiaan Tuhan. Saya yakin bila Bapak Ibu siap meluangkan waktu hadir ibadah onsite ini, pasti Tuhan akan memberkati kita lebih daripada yang berkat yang sudah pernah diberikan kepada kita semuanya. Syukur buat kebaikan Tuhan. Sampai ketemu ya hari Minggu untuk ibadah bersama-sama. Kita bertepuk tangan bersama, kita bersorak bersama, kita menyanyi bersama, kita menyembah Tuhan bersama, dan kita mendengarkan firman Allah bersama-sama dan diberkati bersama-sama oleh Tuhan. Haleluya. Puji dan syukur buat kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa, saat ini kita juga akan mengucapkan syukur kepada Allah karena Allah telah memelihara kita. Allah sudah memberkati kita. Selama masa pandemik kita tidak kekurangan, bahkan ada di antara kita yang justru berkatnya semakin melimpah karena semuanya keajaiban Tuhan. Oleh karena itu, jangan lupa
kita akan membalas kebaikan Tuhan dengan persembahan-persembahan perpuluhan, persembahan tatangan, persembahan syukur, supaya janji iman, supaya dengan demikian Tuhan bisa melihat ternyata anak-anakku yang telah kutebus dengan darah yang mahal itu, mereka betul-betul tetap mengasihiku. Wah, kalau Tuhan sampai berpikir seperti itu, pasti berkat Tuhan akan semakin melimpah. Jadi Bapak Ibu persembahan menyerahkan persembahan ucapan syukur, janji iman, perpuluhan, persembahan tatangan, dan persembahan lain sesuai dengan pengumuman atau nomor rekening yang akan ditayangkan di layar, supaya ini semua untuk membiayai pelayanan yang memang harus tetap ada sampai kapanpun, kecuali kalau Tuhan sudah datang, ya itu ceritanya berbeda. Oleh karena itu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk berdoa supaya Tuhan berbicara dalam hati kita, sehingga kita bisa memberikan persembahan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Engkau tahu bahwa umat-Mu sangat mengasihi-Mu, karena Engkau telah membuktikan diri dengan kasih yang Kau nyatakan lewat kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan, sebagai bukti bahwa Engkau memang benar-benar mengasihi kami. Engkau yang telah menebus jiwa kami dari lumpur dosa, dan sejak hari itu kami menjadi anggota keluarga Allah. Kami belum menyapa Allah ya Aba, ya Bapa. Oleh karena itulah saat ini anak-anak-Mu ya Bapa akan memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, terimalah persembahan-persembahan itu, dan biarlah itu menyenangkan hati-Mu, dan juga dapat membiayai semua biaya-biaya operasional gereja-Mu Tuhan. Dan kami sangat yakin pada waktu kami melakukan semuanya itu, memang kami memberkati pelayanan pekerjaan-Mu. Tetapi tanpa kami sadari, kami juga memberkati diri kami sendiri. Karena firman-Mu mengatakan, sebagaimana Engkau memberi, Engkau akan diberi dengan satu takaran yang ditekan-tekan, digoncang-goncang, dan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Dan kami mengimani itu Tuhan. Oleh karena biarkanlah Engkau berbicara dalam hati anak-anak-Mu, berapa yang harus mereka persembahkan. Dan ini semua sekali lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami kasihi, kami berdoa. Amin. There's just one thing that I want to say.
Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua BPD 1 GSJA DKI Jakarta, Bapak Pendeta Dias Pora Padang. Salam. Saya atas nama Badan Pengurus Daerah 1 Gereja Sidang Jemaat Allah DKI Jakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-47 kepada Gereja Sidang Jemaat Allah Charismatic Worship Service. 47 tahun Tuhan telah menyatakan kasih kuasa-Nya kepada Gereja Sidang Jemaat Allah Charismatic Worship Service dalam pelayanannya. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Dan salah satunya itulah gereja Tuhan telah membuka banyak gereja di berbagai tempat di daerah di Indonesia ini. Dan dalam kesemuanya itu terjadi karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, gembala dan panitia pada tahun ini mengambil tema dalam perayaan hari ulang tahun gereja Tuhan di tempat ini, itulah setia sampai akhir. Diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5-8. Tema yang sangat baik, setia sampai akhir. Tidak gampang untuk menjadi setia sampai akhir. Namun dari tema ini kita bisa melihat apa yang menjadi kerinduan dan harapan daripada gereja Tuhan. Itulah supaya semua pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan boleh tetap setia sampai akhir. Tidak gampang untuk menjadi setia sampai akhir. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita bisa hadapi dari dalam maupun dari luar. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja akan memberikan kekuatan, akan memberikan anugerah kepada semua pelayan, kepada semua jemaat untuk tetap setia dalam mengerjakan misi amanat agung yang Tuhan percayakan, sehingga kita boleh melihat dari tahun ke tahun akan ada banyak gereja baru yang terbuka. Pelayanan gereja Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah Charismatic Worship Service akan membawa dampak yang besar. Dan kami yakin, kami percaya itu. Kami berdoa untuk hal itu. Persatuan antara gembala sidang, para pastoral staff, seluruh pelayan dan seluruh jemaat Tuhan, itu menjadi salah satu kunci untuk kuasa Tuhan akan terus dinyatakan. Kami berdoa supaya kemudian tetaplah mempertahankan kebersamaan dan persatuan ini. Karena firman Tuhan berkata ketika di sana ada persatuan, Tuhan mencurahkan anugerah berkat-Nya di sana. Puji Tuhan. Dan sekali lagi atas nama Badan Pengurus Daerah 1 Gereja Sidang Jemaat Allah DKI Jakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-47 kepada Gereja Sidang Jemaat Allah Charismatic Worship Service. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saat ini kita akan menyaksikan prosesi penyalahan lilin dan kami mengundang ketiga Bapak Gembala untuk menuju ke kue ulang tahun. Penyalaan lilin ini
merupakan simbol semangat untuk setia sampai akhir. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin acara ini dengan begitu indah. Saya ingin memberikan dorongan kepada jemaat. Marilah kita setia terus sampai Tuhan datang. Dan lain daripada itu, mari kita ingat akan tugas kita, menangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara setia berbakti dan kita akan maju setia berbakti secara onsite dan juga secara online. Terima kasih, Tuhan berkati saudara semua, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan padamu, Engkau sudah memberkati acara penutup, acara dari ulang tahun kami yang ke-47. Berkatilah seluruh sidang jemaat, biarlah di tahun-tahun mendatang kami akan lebih maju, kami akan lebih setia, dan kami akan lebih bekerja untuk menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah usaha-usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah pendidikan kami. Segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah kedua-dua tangan saudara-saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa yang melimpah kepada kita semua. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kami dan memberkati kami. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin.